Halo teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Sebelumnya nama saya Efrata, saya berasal dari sekolah Kumnamu. Jadi keanekaragaman hayati dikenal sebagai biodiversitas. Istilah ini merupakan variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati dimulai dari tingkatan organisme yang rendah hingga organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut yaitu gen, jenis, dan ekosistem. Lalu lanjut yang pertama. Yang pertama itu keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen membentuk karakter dan sifat pada makhluk hidup. Struktur ini berisi instruksi, pembentukan, dan pengoperasian tubuh di dalam molekul asam. Deoksiribonukleat atau DNA. DNA inilah yang ada di seluruh sel makhluk hidup. Oke, lanjut. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan adanya variasi atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Setiap susunannya akan memberi penampakan anatomi atau fisiologi pada setiap organisme. Keanekaragaman ini mudah sekali dikenali karena ciri-cirinya memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, dan perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Keanekaragaman hayati tingkat gen sering disebut varietas. Contohnya durian atau sering disebut Durio zibethinus yang memiliki berbagai varietas seperti durian petruk, montong, dan bawor. Bagaimana cara membedakan ketiga varietas durian ini? Dapat kamu membedakan dan penampakannya saja. Lalu yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Secara umum, keanekaragaman hayati tingkat jenis lebih mudah dipahami dibandingkan tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies dapat dikatakan sebagai keanekaragaman populasi makhluk hidup pada suatu wilayah atau ekosistem. Hal ini menandakan bahwa suatu makhluk hidup masih dalam satu genus dan atau famili yang sama. Lalu yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk pada suatu wilayah karena kelompok makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Setiap kelompok makhluk hidup ini akan saling mengaruhi satu sama lain. Ada dua macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terjadi karena faktor-faktor. Contohnya, ekosistem hutan, rawa, laut, dan terumbu karang. Adapun ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Contohnya ekosistem sawah, kebun, dan waduk. Di dalam lingkungan terdapat komponen yang menjaga kestabilan lingkungan tersebut. Komponen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri dari berbagai macam makhluk hidup, baik uniseluler maupun multiseluler. Adapun komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari makhluk tetap hidup seperti faktor fisik dan kimia. Faktor fisik meliputi iklim, kelembapan, cahaya, batuan, air, dan tanah. Faktor kimia meliputi salinitas, kandungan mineral, dan tingkat kesamaan. Lalu lanjut ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali keanekaragaman hayati Indonesia. Salah satunya keanekaragaman hayati berada di Indonesia terdiri atas 17.000 pulau sebagai habitat flora dan fauna. Dengan daratan 1,3% dari daratan bumi, Indonesia memiliki flora dan fauna yang unik serta luar biasa. Hal ini dikarenakan banyak pulau terisolasi dalam waktu yang lama. Jadi, evolusi memunculkan berbagai spesies baru yang berbeda. Lalu, yang pertama, keanekaragaman flora di Indonesia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang dilalui garis khatulistiwa.
Jadi, Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Indonesia juga memiliki gugusan gunung api yang panjang, sehingga tanahnya subur. Hal ini membuat keanekaragaman flora sangat tinggi. Lalu, persebaran flora di Indonesia dibagi berdasarkan garis Wallace dan Weber, sehingga memiliki keunikan juga mempunyai banyak tumbuhan langka. Tumbuhan dikategorikan langka karena populasinya sangat menurun. Contohnya sawo, kecik, sukun, dan nangka, dan juga celeng, gandaria, dan bedali. Selain itu, Indonesia juga memiliki tumbuhan endemik. Endemik dapat diartikan sebagai sesuatu yang khas, yaitu spesies yang hanya dijumpai di suatu tempat dan tidak dijumpai di tempat lain. Hal ini terjadi karena tempat tersebut merupakan habitat aslinya. Contoh tumbuhan endemik di Indonesia yaitu bunga Rafflesia arnoldi dari Sumatera, bunga bangkai Amorphohalus titanium Sumatera, anggrek hitam dari Kalimantan, Rafflesia horsfieldi dari Jawa, Rafflesia patma dari Jawa, dan Rafflesia rockhusnia dari Jawa. Ada beberapa faktor geografis yang memengaruhi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan flora di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada kawasan barat. Flora yang ada di kawasan barat memiliki corak asiatis. Flora ini dapat ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan flora yang berada di kawasan barat biasanya hidup di hutan tropis. Umumnya hutan ini ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar. Lalu yang kedua ada di kawasan peralihan. Kawasan peralihan meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jika dilihat dari pulaunya, flora dapat kawasan peralihan merupakan tanaman yang dapat bertahan hidup di iklim kering dan suhu yang cenderung panas. Lalu yang terakhir ada kawasan timur. Umumnya flora yang ada di kawasan timur hidup di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis yang ada di bagian timur Indonesia dapat ditemukan di Papua. Bahkan, hutan hujan tropis yang ada di Papua sama dengan hutan hujan tropis di bagian barat Australia. Lalu ada juga keanekaragaman fauna di Indonesia. Indonesia memiliki persebaran hutan yang banyak, sehingga memiliki kekayaan fauna yang beraneka ragam. Persebaran ini dibagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis ini membagi Indonesia menjadi 3 kawasan. Ada kawasan asiatis, kawasan peralihan, dan kawasan Australia. Garis Wallace memisahkan antara Indonesia bagian Asia dan peralihan. Ada pula garis Weber, merupakan garis yang berada di antara peralihan dan Australia. Lalu yang pertama ada kawasan asiatis barat. Kawasan asiatis meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Hewan di wilayah ini memiliki kesamaan ciri dengan hewan di daerah Asia. Contohnya gajah, harimau, badak Sumatera, dan juga orangutan. Adapun jenis burung seperti jalak Bali, rangkong, murai, elang putih, dan juga elang Jawa. Lalu ada juga kawasan peralihan. Kawasan peralihan merupakan wilayah yang ciri-ciri hewannya tidak mirip dengan hewan asiatis maupun australis. Kawasannya meliputi Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Hewan di wilayah ini bersifat endemik Indonesia karena tidak memiliki kesamaan dengan daerah lain, contohnya komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Lalu yang terakhir ada kawasan Australis Timur. Kawasan Australis meliputi daerah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hewannya mirip dengan kawasan Australia. Kanguru juga dapat ditemukan di kawasan ini, tetapi bentuk fisiknya sedikit berbeda dengan kanguru dari Australia. Contohnya wallaby, kuskus, dan opossum. Jenis burungnya yaitu cendrawasih, kasuari, dan kakatua. Lalu juga di Indonesia ini banyak sekali aneka ragaman hayati, sehingga banyak sekali ancaman dari ancaman manusia terhadap aneka ragaman hayati. Ancaman keanekaragaman hayati yaitu banyak aktivitas manusia yang mengancam keberadaan flora dan fauna juga alam yang ditempatinya. Berikut ini adalah
yang berikut ini adalah yang telah dilaporkan pada tahun 2020. Yang pertama yaitu perubahan penggunaan lahan air, yang kedua eksploitasi flora dan fauna, yang ketiga invasi spesies penyebar penyakit, yang keempat polusi dan perubahan iklim, dan juga ada pelestarian keanekaragaman hayati. Itu ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ itu berada di Suaka Marga Satwa, merupakan cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Lalu yang kedua, cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Yang terakhir itu hutan suaka alam. Hutan lindung merupakan kawasan yang berfungsi sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Dan juga ada pelestarian ex situ. Contoh pelestarian ex situ ini kebun binatang, taman safari, dan juga taman hutan raya. Sekian informasi tentang biologi tema keanekaragaman hayati. Semoga yang saya beritahu ini atau yang saya informasikan dapat membantu kalian dan dapat menambah wawasan kalian. Maaf jika saya ada kesalahan kata. Terima kasih.